Semua, perkenalkan nama saya Niklodita Barat dan 11S23019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mata kuliah PAM yang saya beri nama PLATE atau singkatan dari Points Desert. Nah, ada topik saya di sini adalah Desert. Nah, sebelum masuk ke demo aplikasi, saya menjelaskan landasan teori yang menjadi fondasi utama proyek ini, sesuai dengan materi PAM keempat, yaitu mengenai interaksi antar lanjutan dan pengelolaan state. Nah, adapun fokus utama pada pengembangan ini adalah unidirectional data flow, di mana saya mengimplementasikan state management menggunakan state flow dan mutable state, karena dalam aplikasi modern UI harus bersifat reaktif terhadap perubahan data. Nah, di sini juga saya menerapkan side effects menggunakan launch effect, di mana komponen ini sangat krusial untuk menangani operasi satu kali yang tidak boleh terulang saat terjadi recomposition, seperti menampilkan eh, snack bar notifikasi, atau melakukan navigasi otomatis setelah proses API selesai. Nah, selain itu, aplikasi ini menangani networking secara asinkron, di mana data tidak hanya dikirim dalam bentuk teks, tetapi juga file melalui multi-part request yang memungkinkan kita untuk mengunggah gambar dari galeri perangkat ke server secara efisien. Nah, adapun secara arsitektur, proyek ini menggunakan pola MVVM atau model view model, di mana yang pertama ada packet network atau data layer, di mana pada lapisan ini terdapat subfolder data yang berisi data transfer object atau DTO untuk merepresentasikan skema data result dari server. Di sini juga terdapat interface Desert API Service. Eh, di sini saya menggunakan library Retrofit untuk mendefinisikan seluruh kontrak komunikasi API mulai dari pengambilan data get, penambahan atau post, hingga pembaruan data output. Hal ini memastikan seluruh manajemen data eksternal terpusat di satu pintu. Selanjutnya ada package UI atau presentation layer. Nah, atau view models yaitu logic layer, di mana package ini merupakan otak dari aplikasi sesuai dengan implementasi modul P4. View model di sini bertanggung jawab untuk mengelola UI state menggunakan state flow. Nah, view model berfungsi sebagai perantara yang menarik data dari network layer, memproses logikanya, lalu mengeluarkan hasilnya ke antar muka. Selanjutnya ada package UI sebagai presentation layer, di mana bagian ini saya membagi menjadi dua folder, yaitu screens, yaitu berisi komposisi JPEG Compose untuk setiap halaman fungsional secara utuh, seperti halaman daftar dessert, detail, hingga form tambah dan ubah. Kemudian ada components untuk yaitu berisi elemen-elemen UI atomik yang bersifat reusable atau dapat digunakan kembali. Contohnya itu top app bar komponen, bottom nav komponen, dan loading UI. Nah, pendekatan modular ini memudahkan pemeliharaan konsistensi visual di seluruh aplikasi. Kemudian ada package helper, di mana package ini yang mengelola fungsi-fungsi utilitas pendukung, seperti route helper itu mengelola logik navigasi antar layar secara terpusat. Tools helper mengelola logik navigasi antar layar, menangani tugas teknis seperti konversi URL gambar menjadi format multipart body agar dapat diterima oleh software. Kemudian ada suspend helper mengatur tampilan notifikasi visual atau snackbar secara asinkron. Nah, kemudian masuk ke aspek desain atau identitas visual plate yang dirancang, di mana di sini palet warna yang saya gunakan itu eh, yaitu forest green sebagai warna primer untuk menonjolkan sisi plains yang segar, latar belakang menggunakan vanilla cream untuk memberikan nuansa dessert yang hangat dan menggugah selera. Kemudian untuk tipografinya, penggunaan font serif pada judul memberikan kesan elegan, kemudian sementara font sans serif pada konten memastikan tingkat keterbukaan atau readability yang tinggi bagi pengguna. Kemudian untuk user experience-nya, saya memastikan elemen interaktif memiliki kontras yang cukup dan transisi antar layer yang halus untuk menjaga kenyamanan mata pengguna.
Nah, di sini saya akan melakukan demo pada aplikasi keyboard, eh, di mana pertama kita masuk ke halaman di start, kemudian yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk menambah data di start pada aplikasi berikut. Pertama, kita pilih di sini akan muncul ada pilih gambar, nama dessert, deskripsi, bahan utama dan kategori. Pertama kita pilih gambar, misal nama dessertnya itu es krim, dan deskripsinya itu manis dengan bahan utama vanilla, kemudian kategori masuk ke dalam drink. Nah, saat kita tekan simpan, maka akan ada loading dan ada notif plate berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita coba untuk mencari data yang baru saja ditambah. Eh, kita cari berdasarkan eh, input. Misalnya di sini kita cari dengan kata kunci kue, maka halaman akan menampilkan menu atau list atau menu yang memiliki kata kue. Selanjutnya, misalnya kita di sini ingin mengubah data. Kita pilih salah satu, misalnya di sini ada poli, di sini ada eh, menu ubah data dan hapus data. Pertama kita tekan ubah data. Misal di sini kita mau mengubah gambarnya, kemudian kita ubah bahan utamanya jadi itu. Nah, kita tekan simpan maka akan muncul notif plate berhasil diperbarui. Lalu akan kembali ke halaman daftar atau list dari dessert. Kemudian eh, untuk hapus datanya itu, misal di sini kita hapus yang bagian es krim ini. Nah, tinggal tekan hapus data, maka akan muncul pesan konfirmasi hapus. Di sini kita tekan ya hapus. Nah, akan muncul juga pesan menu berhasil dihapus. Nah, demikian presentasi proyek Flat saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.